Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Paksa terbitkan pandemic bond. Pakar hukum pun mengatakan, ini adalah pintu bagi DPR untuk memakzulkan Jokowi. Pemerintahan Joko Widodo diharapkan tidak memaksa menerbitkan surat utang dengan memanfaatkan pandemi COVID-19, karena ada konsekuensi berat yang bisa terjadi. Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan pandemic bond yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dianggap akan memberikan tambahan beban kepada rakyat Indonesia, khususnya pada generasi masa depan. COVID-19 jauh menjadi dasar legitimasi pemerintahan Jokowi untuk menambahkan utang, apalagi dengan nominal yang fantastis sangat besar, dan jangka waktunya pun sampai 50 tahun. Jangan sampai pemerintahan Jokowi juga mewariskan utang kepada seluruh anak bangsa, ucap Saiful Anam. Karena, kata Saiful, jika surat utang tersebut benar-benar diterbitkan, maka akan meruntuhkan kepercayaan publik kepada Jokowi. Terkait dengan rencana tersebut, Jokowi juga mesti berhati-hati, karena jeratan utang akan melunturkan kepercayaan publik kepada pemerintahan. Bahkan, Saiful juga menambahkan, posisi Jokowi sebagai presiden bisa digeser oleh DPR RI jika tetap memaksa kembali berutang, di mana merugikan rakyat Indonesia. Selain itu, DPR kalau mau bisa menggunakan dasar utang sebagai pintu masuk impeachment atau pemakzulan pada presiden secara konstitusional. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini, masyarakat dapat dengan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak populis. Begitu katanya. Jokowi bisa benar-benar dimakzulkan jika rasio utang ini melebihi yang telah ditetapkan undang-undang. DPR dinilai bisa mengajukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo jika ekonomi semakin ambruk. Direktur Eksekutif Center for Social Politik, Economic and Law Studies, Obaidillah Badrun menilai angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa 0 hingga minus 2% akibat utang yang bertambah, dan akibatnya pun nilai tukar rupiah menembus Rp16.000 per dolar Amerika. Ekonomi makin memburuk, nilai rupiah pun tembus lebih dari 16.000 per dolar. Sebentar lagi utang pun akan bertambah. Angka pertumbuhan ekonomi bisa 0 atau bahkan minus 2%. Begitu kata Ubaidillah. Akibatnya, rasio utang dipastikan akan semakin meningkat. Jika rasio utang terhadap PDB atau produk domestik bruto melebihi yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka Jokowi bisa dianggap telah melanggar undang-undang. Kata Ubaidillah, Presiden Jokowi disebut tidak mampu menjalankan pemerintahan. Maka demi kepentingan nasional yang lebih besar, DPR bisa mengajukan proses pemakzulan. Dan ini diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi jika situasi sosial ekonomi lebih tak terkendali, proses kejatuhan pun akan semakin cepat. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi Ma'ruf didesak untuk mendengarkan hati rakyat dan bukan mengikuti ambisi hampa. Jeritan hati rakyat yang dimaksud adalah fokus pada penanganan corona dan juga ekonomi, sementara ambisi hampa mengacu pada Omnibus Law dan juga pemindahan ibu kota. Kebijakan pemerintah dalam menerbitkan global bond atau surat utang secara elektronik senilai 4,3 miliar dolar Amerika dipertanyakan. Pasalnya, langkah yang diputuskan di tengah pandemik COVID-19 itu dinilai berbanding terbalik dengan upaya yang sudah dilakukan untuk menjinakkan wabah ini. Anggota Komisi 11 DPR RI, Heri Gunawan, menilai tindakan konkret pemerintah dalam menangani COVID-19 yang menjadi dasar diterbitkannya surat utang dalam bentuk elektronik tersebut masih dipertanyakan oleh publik karena belum juga kelihatan arahnya. Bagaimana dengan kinerja dari Kementerian Kesehatan dan juga gugus tugas? Kapan COVID-19 selesai? Apa langkah jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya? Begitu kata Heri, merespon penerbitan global bond tersebut. Sementara pemerintah sendiri melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerbitan global bond dalam bentuk 3 surat berharga global, yakni SBN, seri RI 1030, RI 1050, dan RI 0470, merupakan strategi pembayaran APBN 2020 yang dipergunakan untuk menopang pembiayaan situasi COVID-19. Politikus yang akrab disapa Hergun ini berharap
kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi musibah ini jangan justru makin mempersulit stabilitas keuangan negara. Meskipun para pengambil kebijakan diberi otoritas yang besar melalui Perpu nomor 1 tahun 2020. Perpu tersebut diketahui mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman serta membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Dengan Perpu tersebut, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pinjaman 60% dari PDB, sehingga utang akan semakin membesar. Sementara waktu penyelesaiannya sangat tidak jelas. Berapa untuk penanganan, berapa untuk subsidi, dan berapa untuk pemulihan. Sambung Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR itu. Untuk itu, Hergun mendorong BI, OJK, dan juga Lembaga Penjamin Simpanan atau LSP untuk melakukan kajian pretest terlebih dahulu terhadap kondisi yang sedang dihadapi, baik dengan skema jangka pendek, menengah, dan panjang, beserta kebijakan yang mestinya diambil. Menteri Keuangan bersama BI, OJK, dan LPS selaku Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK juga harus melakukan stress case. Misalnya bagaimana kondisinya nanti jika COVID-19 selesai pada bulan Juli atau di bulan Juli. Hal itu disertai dengan ketentuan dan aturan pelaksanaan. Perlu ada aturan dan tindakan yang tegas, jelas, dan juga terukur. Kalau tidak akan semakin mendalam. Terkesan asyik memanfaatkan COVID-19 untuk menambal sulam kondisi lemahnya ketahanan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Karena semua bersembunyi di balik corona. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan maupun gugus tugas percepatan penanganan COVID tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya wabah ini, dan langkah kerja konkretnya pun belum terlihat. Hal itu memperlihatkan kepada publik bahwa masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ini terkesan jalan sendiri-sendiri. Contoh untuk kebutuhan APD kudunya bisa ditutupi segera. Bukankah kita punya BUMN kesehatan? Maka dari itu, Hergun meminta jajaran pemerintah betul-betul bertindak dengan hati-hati dalam melaksanakan Perpu nomor 1 tahun 2020, serta perlunya sinergi yang nyata dan konkret antar kementerian dan juga lembaga dalam perang melawan COVID. Jangan sampai ada kesan yang muncul di tengah masyarakat, Perpu Corona dijadikan aji mumpung. Lama-lama tugas dan tanggung jawab DPR juga bisa nggak ada lagi. Semua diambil dengan Perpu. Sementara utang semakin banyak, berutang persoalan gampang. Tetapi bayarnya nanti bagaimana? Begitu katanya. Kabar terbaru datang dari keuangan di Indonesia. Republik Indonesia menerbitkan surat utang dolar terbesar sepanjang sejarah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia berhasil menerbitkan surat utang dengan denominasi dolar saat pandemi COVID-19 atau virus corona mewabah. Ada 3 jenis utang yang diterbitkan dengan tenor terpanjang mencapai 50 tahun. Adapun nilainya mencapai 4,3 miliar US dollar atau sekitar 68,6 triliun rupiah dengan kurs Rp16.000. Ini adalah penerbitan terbesar dalam US bond dalam sejarah RI. Dan Indonesia juga jadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond sejak pandemi COVID-19 terjadi. Begitu kata Sri Mulyani pada hari Selasa 7 April. Penerbitan tenor 50 tahun ini, sambung Sri Mulyani, menjadi yang pertama kali juga di Indonesia dengan tenor terpanjang. Menurut Sri Mulyani, ini cukup baik. Ini menunjukkan kepercayaan investor dari pengelolaan keuangan negara. Kita memanfaatkan 50 tahun dari preferensi tenor bond jangka panjang cukup kuat. Ketika global bond berdenominasi dolar Amerika Serikat ini terbagi dalam 3 tenor yang berbeda. Pertama, global bond USD bertenor 10,5 tahun dengan total 1,65 miliar US dollar dan oversubscribed 2 kali atau 3,53 miliar US dollar. Surat utang ini jatuh tempo pada 15 Oktober 2030 dan memiliki kupon 3,85% yang dibayarkan 2 kali dalam setahun atau semi-annually. Kedua, global bond USD bertenor 30,5 tahun dengan total 1,65 US dollar yang oversubscribed hingga 3,33 miliar US dollar dan jatuh tempo pada 15 Oktober 2050.
Surat utang ini memiliki kupon 4,25% yang dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun. Ketiga, Global Bond USD bertenor 50 tahun dengan nilai penerbitan 1 miliar US dollar dan oversubscribe 2,5 kali atau mencapai 2,59 miliar US dollar. Surat utang ini jatuh tempo pada 15 April 2070 dengan kupon yang ditawarkan 4,45% yang dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun. Global Bond RI ini akan listing di Singapore Exchange dan juga Frankfurt Stock Exchange dengan rating Baa2 dari Moody's, BBB dari S&P dan juga BBB dari Fitch. Sementara untuk join lead manager Citigroup Global Market Inc, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Standard Chartered Bank, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, serta co-manager Dana Reksa Sekuritas dan juga Trimegah Sekuritas.